Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bersama-sama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini insya Allah kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat kesempatan untuk bisa hadir kembali di sesi perkuliahan secara online ya untuk mata kuliah obat tradisional. Di mana untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan masih berkelanjutan tentang apa yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Kan di mana kalian sudah banyak mengetahui apa itu obat tradisional, kemudian penggolongan atau klasifikasinya seperti apa, perbedaan dan persamaannya apa, itu semua sudah disampaikan ya. Harapannya kalian sudah bisa memahami itu. Jadi untuk kelanjutannya ini sudah tidak perlu lagi untuk mengingat-ingat yang sifatnya butuh waktu yang lama ya, tapi harapannya ketika saya menyebutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan itu kalian sudah langsung memahami ya, paling tidak pernah mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Karena kalau tidak sama sekali ini akan sulit ya, karena di sini bab berikutnya ini kita akan membahas ya berkenaan dengan industri obat tradisional ya, di mana industri itu sendiri sebetulnya kata yang sudah tidak asing lagi ya, sebetulnya memiliki makna yang sama ya, istilah industri itu, tetapi di sini lebih spesifiknya adalah khususnya untuk obat tradisional ya. Baik, industri obat tradisional atau yang kita kenal dengan singkatan IOT ya, industri obat tradisional atau IOT. Ini adalah salah satu sektor penting ya dalam bidang kefarmasian khususnya di Indonesia ya. Karena sebetulnya tidak jauh dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi obat tradisional itu tidak lepas dari apa itu sifat dari hayati ya, kemudian bahan alam. Jadi semua itu tetap memiliki makna yang sama. Oleh karena itu, dengan adanya keanekaragaman hayati yang melimpah di Indonesia, itu menjadi faktor penting ya, dengan kita bisa mengatakan ini sangat tepat sekali ketika industri iot ini dikembangkan. Ya, karena sebetulnya semua itu tergantung dari sumber dayanya. Kalau sumber dayanya itu mudah dan bisa diperoleh di waktu yang cepat, ya, cepat, murah, dekat ya, itu tentunya akan menambah value dari kualitas ya obat tradisional yang nantinya akan dikembangkan. Lain cerita kalau semisal di negara kita itu tidak melimpah keanekaragaman hayati. Tentu ini akan menjadi faktor yang menyebutkan kalau kondisinya memang tidak bisa dioptimalkan ya. Karena dengan optimal itu tadi ada beberapa faktor yang salah satunya itu adalah keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia itu yang sangat melimpah. Sehingga bisa kita simpulkan dengan adanya keanekaragaman hayati yang melimpah itu, sehingga jenis-jenis tanaman yang memang memiliki potensi atau khasiat yang memang itu bisa kita kembangkan sebagai obat tradisional itu ada gitu ya, dan melimpah, tidak cuma ada tapi melimpah ya. Nah, tentunya dalam hal ini tidak bisa kita pungkiri ya bahwasanya semakin banyak sumber daya alam itu kita ambil tentu akan seiring berjalannya waktu itu akan berkurang ya. Namun bukan berarti kita tidak bisa memanfaatkan. Sebetulnya kita semua itu bisa memanfaatkan yang ada di sekeliling kita. Kuncinya apa? Syaratnya apa? Berarti harus ada perbaharuan atau harus ada regenerasi. Jadi kalian boleh menggunakan apa yang ada di sekitar kalian, apalagi itu menjadi kebutuhan pokok ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi jangan lupa, ketika kita menggunakan itu semua untuk kebutuhan pokok kita sebagai manusia yang memang tidak bisa membuat makanan sendiri ya, tetap harus membutuhkan makhluk hidup yang lain, itu tidak
tidak boleh lupa bahwasanya kita harus menjaga kelestarian yang ada. Sehingga apa? Keanekaragaman hayati itu bukan sekedar sejarah ya, tapi betul-betul kita bisa menjaga keanekaragaman hayati sampai kapanpun ya, yang mungkin bisa dikatakan sampai dunia ini berakhir kan begitu ya. Jangan sampai nanti belum saat yang berakhir tapi keanekaragaman hayati Indonesia itu sudah mulai berkurang atau malah punah atau hilang. Tentu ini efeknya adalah jangka panjang ya. Nah, dengan adanya potensi keanekaragaman hayati itu tentunya akan lebih memberikan kemudahan ya bagi para apa namanya pengusaha-pengusaha yang memang bergerak di bidang industri ya, khususnya obat tradisional untuk memperoleh bahan baku. Ya, kan tidak perlu jauh-jauh ya, karena ada di sekitar kita. Nah, untuk industri obat tradisional yang gimana kita pahami ya sesuai dengan klasifikasi atau penggolongannya tentunya tidak cuma sebatas jamu saja ya, tapi ada juga yang disebut dengan obat herbal terstandar atau yang kita kenal dengan istilah OHT ya, masih ingat ya. Kemudian ada juga fitofarmaka. Jadi ini adalah jenis-jenis dari obat tradisional. Jadi jangan dilupakan ya, ada jamu, ada OHT, dan ada fitofarmaka. Yang tentunya ketiganya ini memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, persamaannya tentunya sudah disebutkan tadi, semuanya berasal dari sumber alam ya. Nah, perbedaannya ini biasanya disesuaikan dengan kelengkapan pendukungnya ya, biasanya itu dibuktikan dengan penelitian ya secara praklinik atau secara klinik untuk mengetahui tingkat keamanannya. Itu yang paling penting ya, karena ini yang membedakan antara jamu, OHT, dan fitofarmaka. Ya, ini saya sekedar mengingatkan apa yang sudah pernah disampaikan di materi sebelumnya. Nah, ini kalau masih ada yang lupa, saya ingatkan lagi ya. Jadi klasifikasi obat tradisional itu dari jamu, OHT, sama fitofarmaka. Saya rasa ini sudah dipahami dengan baik ya, apalagi kalian sudah membuat presentasi yang berkenaan dengan OHT, fitofarmaka, itu saya rasa sudah tidak bingung lagi ya dari apa yang sudah kalian paparkan atau kalian pelajari. Yang jelas antara ketiganya ini bisa kita pahami meskipun jamu ini tidak memiliki atau belum memiliki bukti ilmiah yang secara lengkap karena memang tidak ada penelitian praklinis maupun klinis, tetapi dia unggulnya adalah memiliki pengalaman empiris ya. Pengalaman empiris yang memang itu tidak hanya ditentukan 1-2 tahun saja, tapi puluhan tahun, ratusan tahun yang kita sebut dengan tradisi atau kebiasaan nenek moyang zaman dulu. Ya, artinya dengan adanya pengalaman empiris ini semakin meyakinkan bahwasanya memang khasiat dari jamu tersebut itu bisa memberikan kontribusi untuk treatment, penyembuhan penyakit ya yang mana itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, hanya saja mungkin bentuk sediaannya masih sederhana, misalkan seperti dalam bentuk serbuk, cairan, ya, pil, tablet, dan lain-lain ya. Tentunya tidak ada langkah-langkah yang lebih detail lagi ya dalam hal registrasinya. Nah, biasanya kalau untuk jamu ya itu ada keterangannya dalam kemasannya ya. Secara tradisional itu ditekankan, secara tradisional digunakan untuk apa? Gitu ya. Jadi memang dalam hal ini jamu itu biasa dikatakan sebagai tradisi kita sehari-hari. Nah, kita naik level lagi menjadi OHT. Nah, OHT ini satu level lebih tinggi ketimbang jamu ya. Tapi dalam hal ini tentunya kalau untuk pengalaman empirisnya kalah. OHT ini sebetulnya kalau bisa dikatakan kelanjutan dari jamu itu betul. Ya, karena biasanya kalau jamu itu nanti kalau mau ada penelitian lebih lanjut, itu level praklinis, nanti dia naik level menjadi OHT. Kalau memang jenis tanaman atau jenis bahan alamnya itu yang memang secara empiris sudah pernah digunakan oleh masyarakat-masyarakat sebelumnya. Tapi kalau secara empirisnya belum mencukupi, misalkan tuh jenis tanaman yang memang baru dimanfaatkan untuk kesehatan, bukan seperti empiris jamu tadi, ya bisa dinaikkan menjadi OHT, tapi syaratnya harus ada
bukti khasiat ya, bukti ilmiah untuk uji keamanannya, misalkan seperti uji praklinik pada hewan uji. Kemudian prosesnya pun juga harus secara detail dijelaskan ya. Kalau jamu tadi itu kan secara homemade ya atau rumahan, tapi kalau OHT ini sudah memenuhi apa itu syarat-syarat yang harus diterapkan, misalkan untuk obat tradisional itu kita mengenal adanya CPUTB ya, cara pembuatan obat tradisional yang baik itu harus diterapkan dalam pengembangan OHT. Nah, standarisasi bahan baku itu jangan lupa ya, karena memang kita tidak boleh ngasal menggunakan bahan baku karena kita harus mengetahui kualitas dulu dari bahan bakunya sudah terstandar atau belum, sudah layak atau belum untuk digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan obat yang nantinya akan mendapatkan level OHT ya. Nah, naik satu level lagi menjadi fitofarmaka. Ya, sebetulnya yang lain-lainnya sama ya, dari segi standarisasi bahan bakunya sama ya. Nah, namun dalam hal ini yang menjadi pembedanya adalah uji keamanannya. Uji keamanannya itu sudah tidak praklinis lagi tetapi klinis ya. Artinya ketika dia sudah mendapatkan data praklinis dengan level OHT ditambahkan satu data klinis berarti sudah bisa naik level menjadi fitofarmaka. Ya, jadi dia lebih kompleks, baik itu praklinis maupun klinis. Sehingga bisa dikatakan fitofarmaka ini dia statusnya itu hampir mendekati seperti status obat modern. Ya, karena tentunya ini prosesnya sudah sangat apa namanya didetailkan ya, semuanya sudah betul-betul sesuai dengan syarat yang ditentukan. Sehingga mutu, keamanan, khasiat itu sudah bisa pastikan gitu ya, sudah terbukti dengan data-data yang mendukung itu tadi. Nah, oleh karena itu untuk fitofarmaka ini sudah bisa diresepkan ya, beberapa fasilitas kesehatan ya yang memang ada yang meresepkan untuk pasien ya dengan keluhan-keluhan tertentu. Ya tentunya dalam hal ini harus sepengetahuan dokter ya, namanya juga resep dokter. Berarti harus berdasarkan diagnosa dari dokter yang memeriksa pasien tersebut. Ya, nah ini adalah 3 klasifikasi dari obat tradisional ya, ada jamu, ada OHT, dan ada fitofarmaka. Nah, kita kembali ke industri ya. Tadi sekedar mengingatkan ya. Jadi industri obat tradisional itu jenisnya macam-macam ya. Jadi yang pertama itu ada industri obat tradisional yang kita kenal dengan IOT ya. Kemudian ada usaha obat tradisional yang kita kenal dengan UOT ya. Kemudian ada industri ekstrak bahan alam, kita kenal dengan IEBA. Kemudian ada usaha mikro obat tradisional yang kita kenal dengan UMOT. Ya, ini singkatan saja ya. Nah, yang harus kalian pahami itu adalah karakteristiknya masing-masing. Kenapa sih ini disebut sebagai IOT? Kenapa ini disebut sebagai UOT? Itu semua sudah punya karakternya masing-masing ya. Nah, kalau untuk IOT yang saya sebutkan di awal-awal tadi ya, industri obat tradisional, dia kalau dilihat dari skala produksinya itu dia besar ya. Namun juga skala industri ya, skala industrinya dia besar dan cara pembuatannya itu harus detail dan mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh BPOM ya. Jadi apa namanya menentukannya itu berdasarkan sudah atau belum memenuhi syarat CPUTB-nya. Kalau memang sudah penuh memenuhi, berarti dia layak ya untuk dikategorikan ke dalam IOT begitu. Nah, tentunya dengan adanya penerapan CPOTB itu bukan berarti hanya sekedar yang penting ada SOP-nya, tidak. Tetapi bagaimana realnya itu diterapkan. Karena semua itu sangat menentukan sarana dan prasarana. Karena tidak mungkin CPOTB diterapkan itu di lingkungan atau di tempat yang tidak mendukung sarana dan prasarananya. Itu sama aja omdo ya, omong doang gitu. Jadi harus terbukti ada sarana dan ada prasarananya yang memang mendukung untuk penerapan CPUTB-nya.
ya. Nah, kalau untuk IOT ini sendiri karena memang sudah lengkap ya penerapan CPOTB-nya, jadi harus memiliki fasilitas yang lebih kompleks ketimbang yang lain ya. Jadi memiliki fasilitas ekstraksi sendiri, ya produksi sendiri, bahkan sampai ke packaging atau ke pengemasan pun juga sudah ada di industri tersebut ya. Jadi tidak apa namanya, oh tidak hanya bagian ekstraksi saja, nanti produksi di tempat yang lain, enggak, itu dalam satu tempat yang sama ya, baru kita sebut sebagai industri obat tradisional. Nah, bagaimana kalau usaha obat tradisional atau yang kita kenal dengan istilah UOT? Ya, bedanya cuma satu di industri, satu di usaha ya. Nah, UOT ini dia levelnya di bawahnya IOT ya. Jadi skalanya dia skala menengah. Ya, skala menengah, tapi ya dikatakan sebetulnya proses produksinya besar juga, tapi kalau ketimbang iot itu dia menengah ya, jadi masih di bawahnya. Nah, beda dengan yang industri obat tradisional itu kalau untuk yang UOT ya itu memproduksi produk-produk yang lebih sederhana ya, misalkan dalam bentuk jamu. Jamu itu kan macam-macam ya, misalkan dari bahan serbuknya atau sudah dalam bentuk cairannya atau masih dalam bentuk pilnya. Nah, itu semua kan masih dalam kategori sederhana. Jadi, kalau misalkan ingin mengembangkan atau memproduksi yang diuraikan tadi, berarti dia masuk ke dalam usaha obat tradisional. Ya. Kemudian yang ketiga, ada industri ekstrak bahan alam atau yang kita kenal dengan IEBA. Ini sebenarnya singkatan aja ya, industri ekstrak bahan alam. Ya, namanya juga ekstrak, berarti memang fokusnya di sini hanya memproduksi ekstrak, tapi jangan sekedar bilang hanya ya, karena kalau hanya ini kan seolah-olah tidak memperhatikan kualitas. Tetap itu bahkan harus dijamin ya untuk kualitasnya. Tapi maksud saya hanya di sini itu yang tidak dalam bentuk produk jadi seperti UOT atau IO tadi, tapi masih dalam bentuk ekstrak. Di mana ekstrak ini yang nantinya akan digunakan oleh industri-industri lain yang memang menggunakan bahan bakunya berupa ekstrak. Itu. Jadi memang khusus untuk memproduksi ekstrak yang itu diambil dari tanaman obat ya sebagai bahan baku gitu. Jadi setelah dibuat ekstraknya, baru ekstrak itulah yang nantinya akan didistribusikan ke industri-industri yang menggunakan bahan bakunya dalam bentuk ekstrak. Ya. Kemudian yang keempat ada UMOT ya, usaha mikro obat tradisional. Dia skalanya lebih kecil, mikro ya. Biasanya sih homemade ya, rumahan. Misalkan kayak memproduksi jamu yang kalau sekarang itu kan mungkin sudah nggak begitu familiar jamu gendong ya. Kalau dulu itu kan bok-bok jamu itu kan digendong pakai bakul, pakai jarik ya. Kalau kalian mungkin ada sedikit memori masa kecil, tapi kalau yang sudah mulai Gen Z ini jarang sekali ya nemuin penjual jamu yang digendong. Kalau sekarang itu lebihnya pakai sepeda, pakai motor, pakai kendaraan lah ya. Ada apa sih namanya kotak gitu kan ya di belakang. Kalau dulu memang bener-bener digendong banget gitu. Jadi kalau ada yang mau beli itu ya luar luar biasa effortnya si ibu jamu itu ya, nurunin bakulnya lagi, terus habis itu diangkat lagi begitu seterusnya. Itulah luar biasanya para apa namanya penerus-penerus apa tradisi ya untuk menjaga supaya tidak punah atau tidak hilang. Tapi alhamdulillah ya, mungkin karena sekarang itu zamannya sudah zaman canggih, jadi sedikit ada perubahan ke arah teknologi. Jadi lebih dimudahkan lagi dan mungkin dari segi apa dari segi penampilannya atau performnya itu lebih cantik begitu ya. Jadi lebih disukai pada anak-anak muda zaman sekarang. Atau mungkin dimodif-modif gitu kan, tidak terkesannya jamu banget gitu kan. Nah, itu kan sebuah inovasi-inovasi yang mencoba untuk terus melestarikan ya tradisi-tradisi nenek moyang kita dulu untuk mengkonsumsi jamu atau racikan tradisional apapun itu ya. Tapi saya
lihat kalau di pasar-pasar itu memang kebanyakan itu bukan racikan jamu tradisional yang benar-benar tradisional ya, tapi jamu yang sudah dalam bentuk sasetan atau serbuk yang itu juga harus hati-hati ya. Apakah itu jamu yang benar-benar dilegalkan atau yang ilegal ya. Jadi harus betul-betul dibaca baik-baik kemasannya. Karena banyak yang tidak hati-hati tapi ternyata di dalam kemasan itu ya bercampur dengan bahan-bahan kimia yang memang akhirnya bukan lagi ke arah tradisional yang bersifat alami ya, sintetik ya, dan itu juga kita tidak bisa menjamin apakah itu bagus untuk kesehatan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Tadi saya menyebutkan untuk industri obat tradisional IO di Indonesia ya. Tadi sudah saya spill sedikit ya. Kalau di Indonesia itu apa saja sih yang yang berkembang ya, yang mungkin secara nasional kita pernah pernah lihat, pernah dengar ya, paling tidak tuh pernah baca lah kalau belum ke sana ya. Nah, di sini ada industri PT Jamu Ibu Jaya ya. Jadi ini adalah salah satu jenis industri di Indonesia yang bisa dikatakan yang tertua ya, karena berdirinya sejak 1910 ya. Jadi PT ini memproduksi berbagai bentuk jamu seperti serbuk ya, cairan, kapsul dan tablet ya. Ada juga yang terkenal ya, bahkan sudah masuk ke iklan televisi atau iklan sosmed gitu ya. PT Sido Muncul Tbk. Ya, siapa sih yang nggak tahu kan PT ini gitu. Jadi ini memang produsen jamu yang berskala besar ya. Populer pula ya. Siapa sih yang nggak kenal tol angin ya, tidak kenal kuku bima dan lain-lain yang memang itu sudah siap untuk diminum ya. Ini kalau mata kuliah obat tradisional kita dibolehkan ya nyebut nama dagang ya. Karena kalau kalau nyebutnya secara online di TV mungkin kena kena royalti ya. Tapi kalau dalam hal ini untuk pembelajaran enggak ya. Yang penting kan kalian tahu contoh-contohnya ya. Ada juga PT Deltomed ya, laboratoris ini jamunya sudah modern dia ya, dan arahnya biasanya naiknya levelnya sudah fitofarmaka. Misalkan seperti antangin ya, obat herbal dan obat-obat yang lain ya. Ada juga PT Sido Muncul. Nah, Sido Muncul ini sama ini ya dengan yang di atas ya. Yang nomor 5. Yang nomor 5 ada PT Nyonya Menir. Ya, nah ini biasanya khusus untuk nyonya-nyonya ya atau ibu-ibu ya yang biasanya sih kalau kebiasaan habis melahirkan ya, biasanya kan ada semacam pilis ya, bedak dingin atau parem ya. Nah, itu semua masih ada sampai sekarang ya. Meskipun memang tidak lagi seperti dulu ya kebiasaan-kebiasaan seperti itu, bahkan ada yang sudah membuat itu menjadi modern ya, tidak lagi dalam bentuk pilis, tidak lagi dalam bentuk bedak dingin, tapi dalam bentuk kosmetik gitu ya, yang memang itu aman untuk ibu-ibu yang mungkin lagi masa menyusui atau masa pasca melahirkan begitu. Nah, kemudian ini ada juga PT Jamu Borobudur ya, kemudian ada Mahkota Dewa, ada Herbal Indo Utama ya, PT Air Mancur, ada PT Natura Laboratoria Prima ya. Tapi sayangnya ini semua adanya nggak di Lampung ya. Sebenarnya kalau ada di Lampung tuh enak ya aksesnya ya. Kalau ada yang pengen kunjungan ya, pengen PKL atau pengen penelitian itu aksesnya sangat mudah, tapi sayangnya ini semua tidak ada di Lampung ya, jadi semuanya harus butuh akses yang rumit ya. Rumit tuh karena jarak sebetulnya ya, karena dikatakan rumit ya pasti butuh biaya dan waktu.
waktu itu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ya siapa tahu ke depan di antara kalian. Sebenarnya kan farmasi ini kan kita sediakan untuk capaian pembelajaran itu untuk outcome-nya itu kan tidak tentang pelayanan kefarmasian saja ya, tapi juga ke arah bahan alam. Ya salah satunya ketika nanti kalian ada yang minat di bahan alam untuk nantinya bisa berkarir ya itu arahnya ke industri memang ya. Industri ini ya banyak yang disebutkan tadi, ada industri obat tradisional iot yang memang itu sudah banyak produk-produknya yang didistribusikan dan sudah terkenal gitu. Nah itu kan banyak yang dibutuhkan untuk tenaga vokasi farmasinya karena memang kalianlah yang mendapatkan basic untuk segala sesuatunya dari tahap persiapan sampai tahap packagingnya atau pengemasannya ya. Ya semoga saja ya ada yang berani untuk keluar dari zona nyaman begitu kan, untuk pergi ke suatu tempat yang memang di situ banyak untuk bisa kita belajar ya, khususnya di industri bahan alam begitu. Kemudian untuk regulasi dari iot sendiri tadi sudah disebutkan ya, regulasi dan standar iot ini harus sesuai dengan BPOM ya. BPOM sendiri sudah mengeluarkan aturan-aturan ya bagaimana sih membuat obat tradisional ini supaya dia tetap sesuai dengan kualitas yang ditentukan ya. Jadi apa itu CPOTB, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik ya. Jadi bukan yang tidak baik tapi yang baik. Nah, untuk standar ini ya itu harus memperhatikan apa saja. Yang satu, manajemen mutunya ya. Ini harus perhatikan mutu dari awal itu tidak bukan hanya awal pembuatannya ya, awal dari persiapan bahan bakunya pun juga harus diperhatikan. Ya, itulah pentingnya adanya standarisasi. Ya, sampai produk itu jadi, itu pun juga harus standarisasi juga. Jadi banyak quality control yang perlu dilakukan ya sebelum memang si produk ini diedarkan begitu. Kemudian bahan baku dan pemasok ya, produksi, sanitasi dan validasi dan dokumentasi. Nah, ini adalah bagian dari tahapan dalam CPOTB ya. Kemudian yang kedua, registrasi produk di BPOM. Nah, ini juga ditentukan dari levelnya. Apakah dia level jamu? Nah, kalau level jamu nanti klaimnya adalah klaim empiris. Nanti akan ditelaah lagi sumber daya alamnya apa. Oh, jahe misalkan. Oh, kunyit. Oh, temulawak. Oh, ini segala macam yang sudah biasa digunakan untuk obat tradisional. Itu nanti akan dilihat apakah betul itu memiliki klaim untuk tanaman-tanaman obat yang bersifat empiris gitu. Nah, kalau untuk OHT beda lagi. OHT berarti dia harus ada data dukung terkait uji praklinisnya. Nah, kalau untuk fitofarmaka ya berarti harus dilengkapi dengan uji klinis. Sebetulnya ini semua adalah tahapan yang secara normal itu bisa dilakukan. Karena saya yakin dan kita semua tahu jenis obat tradisional yang sekarang labelnya fitofarmaka itu pasti awalnya berawal dari jamu. Ya, apalagi jenis tanaman itu sifatnya sudah empiris ya, entah itu dari rimpang-rimpangan ya atau yang lainnya, itu semua kan sudah banyak dikenal ya dari zaman nenek moyang dulu. Jadi empirisnya dapat gitu. Tinggal memenuhi syarat-syarat yang memang harus ditampilkan atau harus dilampirkan ya, misalkan seperti standarisasi mutunya, kemudian uji toksisitasnya atau uji keamanannya, baik itu secara in vitro maupun in vivo ya, praklinis atau klinisnya ya. Nah, untuk CPLTB saya mencoba untuk menyampaikan secara dasarnya ya, karena kan insya Allah nanti untuk apa namanya kuliah tamunya itu kalian akan mendapatkan materi yang berkenaan dengan CPOTB ya. Karena kalau begitu sifatnya kalian akan banyak mendapatkan materi itu secara gamblang ya dari sumbernya
yang mana itu diambil yang memang betul-betul. Oke, saya sepertinya keluar tadi ya, karena mati listrik di sini tadi. Saya ulang lagi share screen-nya. Oke, saya sampaikan secara prinsip terlebih dahulu ya, bahwasanya memang untuk tahapan CPUTB ini tidak boleh ada yang terlewati ya, dari awal sampai akhir ya, dari penerimaan dan pemeriksaan bahan bakunya itu juga harus disesuaikan dengan standarnya, entah itu bahan bakunya dalam bentuk simplisia atau ekstrak. Ya, standarnya apa saja? Yaitu sesuatu yang memang harus dilakukan uji untuk mengetahui kelayakan dari bahan baku tersebut. Misalkan kayak uji organoleptis ya, mengetahui kadar airnya, cemaran mikrobanya, ya, logam beratnya dan lain-lain ya. Nah, kemudian pembuatan ekstrak ini kalau jika diperlukan, tapi kan terkadang ada yang dia hanya menggunakan ekstrak jadinya, ya berarti tidak membuat ekstrak itu di industri tersebut, ya, atau memang yang digunakan sebatas simplisia. Tapi kalau memang membuat ekstraknya, berarti harus diperhatikan metode apa yang akan dilakukan untuk pembuatan ekstrak itu, apakah secara maserasi, perkolasi, reflux, dan lain-lain. Kemudian dalam tahap proses pengentalan ekstrak untuk memisahkan dari pelarutnya, ini dengan metode apa? Itu apakah ekstrak itu nanti akan dalam bentuk ekstrak basah ya atau ekstrak kental atau ekstrak kering yang memang dalam bentuk serbuk. Nah, itu semua nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, kemudian untuk formulasi sediaan herbalnya nanti akan ditentukan juga. Namun semuanya tentunya tidak akan lepas dari bentuk sediaan secara umumnya. Apakah dia dalam bentuk tablet, kapsul ya, atau dalam bentuk serbuk saja ya, atau dalam bentuk cairan. Nah, itu semua tergantung dari produk obat tradisional yang nantinya akan dibuat seperti itu. Pengemasan juga harus diperhatikan ya, bagaimana kemasan itu harus melindungi dari paparan sinar matahari yang bisa merusak dari obat tersebut ya. Kelembapan juga harus diperhatikan dan yang paling penting itu tidak boleh ada kontaminasi. Karena tujuan dari pembuatan obat tradisional ini kan tujuannya untuk kesehatan, bukan untuk sebaliknya membuat orang sakitnya. Kemudian penyimpanan juga diperhatikan. Ini nggak jauh berbeda kan dengan obat modern yang mungkin saat ini kalian sedang geluti di bidang pelayanan kefarmasian ya. Bagaimana ketika penyimpanan itu harus disesuaikan dengan tempatnya yang memenuhi suhu kelembapannya sesuai dengan yang ditentukan ya. Kan kalau untuk obat modern kan tentunya sudah ada yang mengatur ya, misalkan Permenkes nomor berapa gitu kan harus disimpan di tempat yang suhunya 25 derajat kah atau di suhu minus berapa kah, semua kan tergantung dari jenis obatnya apa. Dan sistem first expired sama first out-nya pun juga harus diperhatikan ya. Nggak jauh berbeda kan untuk aturan secara penyimpanan dengan obat modern. Kemudian pengendalian mutu. Nah, pengendalian mutu ini
ketika produk itu sudah jadi ya, jangan sampai nanti proses dalam distribusinya ini ada sesuatu yang membuat dia terkontaminasi. Terkontaminasi itu berbagai bentuk ya, entah itu secara fisik, biologi, kimia, atau kandungannya itu hilang. Jangan sampai itu terjadi ya. Makanya perlu ada uji mutu terhadap produk yang nantinya sudah dihasilkan gitu kan. Senyawanya masih ada atau tidak di dalam produk tersebut, adanya cemaran mikroba tidak, adanya kontaminasi logam berat atau tidak, dan stabilitas dari sediaan tersebut. Biasanya nanti akan dipantau beberapa waktu yang ditentukan dia masih dalam kondisi stabil atau tidak gitu ya. Mungkin hari itu oke, tapi nggak tahu nih 1 minggu ke depan ternyata kok udah beda bentuk, udah hancur, udah lembek, udah cair. Nah, itu semua harus ada evaluasi-evaluasi karena setiap sediaan tentunya pasti memiliki evaluasi baik secara fisik, kimiawi maupun biologis ya. Itu ya secara prinsip untuk CPUTB ya. Jadi untuk lebih detailnya nanti akan ada informasi lebih lanjut ya untuk paparan berkenaan CPUTB di mana nanti akan insya Allah disampaikan oleh pemateri yang memang sudah handal di bidangnya dan memang bergerak di bidang industri. Itu lebih mengenal sekali ya kalau yang memaparkan adalah yang memang betul-betul menggeluti setiap hari. Oke, nah IOT ini ternyata ada tantangannya, meskipun kita tahu di awal tadi potensi keanekaragaman hayati di Indonesia ini melimpah, yaitu peluang ya. Tapi ternyata tantangannya pun juga tidak main-main kalau tidak ada upaya untuk meminimalisir hal-hal yang mungkin bisa membuat industri IOT ini menjadi turun kualitasnya. Yang pertama apa? Kualitas bahan baku tidak seragam. Ya, tapi sebetulnya ini bisa disiasati ketika kita ngomongin masalah tidak seragam atau tidak seragam. Ya berarti kan kita tidak bisa sembarangan mengambil bahan baku yang tidak tahu asal usulnya. Makanya biasanya industri IOT itu tidak main-main untuk mengambil bahan baku. Dia sampai rela melakukan kontrak dengan petani, tukang kebun, tukang kebun ya, yang punya kebun ya, misalkan berapa hektar, berapa puluh hektar yang mungkin sudah ada perjanjian di awal untuk menanam tanaman yang nantinya akan dijadikan bahan baku. Bukan semata-mata yang penting ada apa namanya, ada bahan bakunya ya, pasar misalkan, tapi juga harus diketahui asal usulnya, proses tanamnya seperti apa, panennya berapa bulan, itu pun harus diperhatikan karena untuk mengejar supaya kualitas bahan bakunya itu seragam. Ini sebetulnya tantangan ini masih ada solusinya ya. Tinggal bagaimana manajemen dari pihak industrinya itu untuk bisa meminimalisir supaya ini bukan menjadi faktor yang menyebabkan turunnya kualitas dari obat tersebut. Kemudian standarisasi ekstrak yang belum merata, ya. Apalagi kalau ini kita ambil dari industri lain yang memang fokusnya di ekstrak, bukan di ekstrak sendiri. Itu pun kalau di ekstrak sendiri pun kan berarti harus memiliki fasilitas yang lengkap untuk proses ekstraksinya, standarisasinya. Nanti kita lihat untuk yang IEBA. IEBA itu untuk fasilitas industri lebih kompleks ya, karena harus menjamin ekstrak itu betul-betul sudah sesuai ya, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Ya, nanti itu ada di bagian berikutnya. Kemudian tantangan berikutnya apa? Kompetisi dengan produk herbal impor ya. Nah, ya ini memang kita diakui nggak diakui ya. Ada negara lain yang ternyata memang lebih lihai ya membuat produk herbal yang disukai atau yang lebih berkhasiatnya bagus ya berdasarkan testimoni masyarakat begitu. Yang paling dominan dan yang paling berpengaruh itu ya dari Cina ya. Siapa sih yang nggak mengenal obat tradisional dari Cina ya. Terkadang kita yang sudah menggunakan obat medis tetap kan menggunakan obat tradisional dan itu dari Cina, dan itu kalau kata orang-orang bilang itu manjurnya luar biasa
gitu kan. Nah, tentunya dalam hal ini akan memicu adanya kompetisi ya. Masyarakat kita akan lebih banyak mencari obat Cina tersebut ya ketimbang obat Indonesia gitu. Nah, ini yang perlu dipelajari lebih lanjut ya. Kenapa mereka itu bisa menghasilkan produk obat tradisional ini sudah nyaris apa mirip gitu ya dengan obat medis atau obat modern padahal tradisional. Bahkan di sana itu tuh yang kita kenal dengan tabib-tabib itu bukan tabib-tabib yang tidak sekolah ya, itu orang-orang berpendidikan semua. Bahkan di Cina, di Korea ya yang saya baca-baca dari beberapa informasi itu dokter di sana itu untuk lulusan dokter itu tidak melulu untuk di pelayanan kesehatan yang sifatnya modern. Jadi ada juga dokter yang memang prakteknya di obat tradisional. Jadi dia meresepkan obat-obat semuanya adalah obat tradisional. Tapi yang diresepkannya yang sifatnya sudah fitofarmaka ya, bukan yang jamu gitu. Nah, kemudian belum banyak penelitian uji klinik ya. Nah, ini karena semua tergantung apa? Tergantung dana ya. Tergantung biaya karena tentunya kalau untuk uji klinik itu tentu tidaklah murah, tidaklah mudah ya. Apalagi klinik loh ini objeknya langsung ke human atau ke manusia. Mau dilihat populasi tingkat tingkat terdekat, nanti di populasinya berbeda jarak, berbeda tempat. Nah, itu semua kan pasti butuh biaya dan butuh waktu dan tidak dalam waktu yang cepat begitu. Tapi ya berproses ya. Tentunya dalam hal ini harus ada kerjasama yang baik dari industri dengan pemerintah ya tentunya kan kita juga harus ada support ya tidak berdiri sendiri atau tidak mandiri sendiri begitu. Kemudian edukasi masyarakat terkait keamanan dan manfaat. Nah, ini ya saya yakin kalau untuk yang poin kelima ini sudah mulai tidak begitu sulit ya, apalagi sekarang sudah ada media sosial yang sudah mulai merata, setiap orang pasti memiliki media sosial. Itu paling tidak ada edukator-edukator yang mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara penggunaan atau pembuatan jamu yang baik dan benar misalkan atau mau membahas terkait keamanan obat yang sifatnya OHT, fitofarmaka. Nah, itu kan sudah banyak fasilitas yang bisa digunakan oleh mereka-mereka yang memang paham atau ahli di bidangnya. Kalau untuk poin kelima sih sebenarnya seiring berjalannya waktu ya, kan masyarakat kita bukan seperti masyarakat dulu yang tidak terlalu terbuka dengan wawasan, lebih pinter-pinter sekarang malahan ya, jadi tidak perlu diajari, kayaknya mereka udah ngerti karena sudah terlalu sering melihat berita-berita yang kaitannya dengan edukasi. Gitu ya, semoga edukasinya bukan hoax ya, tapi yang benar-benar itu adalah edukasi. Nah, yang kedua ini adalah UOT ya, usaha obat tradisional. Nah, UOT itu sendiri tadi sudah dijelaskan ya, jadi dia tidak memerlukan proses yang rumit. Jadi dia lebih sederhana ya, lebih tradisional dan empiris biasanya ya. Misalkan dalam bentuk cukup dalam bentuk simplisiannya ya, apa serbuknya, jamu racikan yang mungkin itu siap minum dalam bentuk serbuk atau dalam bentuk cairan, atau ramuan keluarga ya yang sudah sering kita temui, bahkan banyak yang jual ya kayak wedang jahe dan lain-lain begitu. Itu termasuk uat itu ya. Nah, ada beberapa kelompok usaha yang berkembang. Ini kebanyakan memang di daerah Jawa ya, karena Jawa itu kan memang terkenal suka banget dengan jamu-jamuan gitu ya. Karena di sana juga itu tuh udah menjadi minuman harian gitu. Jadi bukan hal yang asing lagi kalau di sana itu kan kalau di Jogja itu ada angkringan namanya. Nih kalau orang-orang yang pernah ke Jogja udah nggak asing lagi ya. Kalau di Solo itu ada yang disebut
dengan warung hik. Nah, kalau kalian pernah ke Solo itu pasti pernah ya mendengar istilah itu. Itu selain menjual makanan-makanan yang bisa kita makan seperti sate-satean ya banyaknya ya, nasi kucing. Siapa yang belum pernah makan nasi kucing di Jogja atau di Solo ya itu enak banget ya, walaupun kecil, porsi kecil ya. Nggak tahu kenapa dikatakan nasi kucing, karena mungkin ukurannya kayak makanan kucing kali ya. Padahal kucing aja kalau dikasih nggak doyan kayaknya. Tapi nggak tahu itu memang nikmat sekali ya dimakan di suasana, apalagi malam ya di tepi jalan Jogja ataupun di Solo gitu. Nah pasti di sana itu ada wedang-wedangan. Ya, berbagai macam ada wedang jahe, wedang bandrek, wedang apapun itu. Karena itu sudah menjadi tradisi mereka, ya. Nah, untuk kelompok Uwot ini yang memang yang paling sering itu ada di area Jawa Tengah ya, Jogja, Solo dan sekitarnya. Misalkan seperti produsen jamu gendong tradisional ya di Jawa Tengah, Jogja ya, Jawa Timur juga ada ya. Kemudian ada kelompok usaha bersama atau KUB untuk ramuan herbal di Bali, di Lombok ya. Kemudian ada rumah produksi Simply Herbal di Bogor. Bogor itu kan memang terkenal banyak keanekaragaman hayati karena suhu di sana itu kan rendah ya. Jadi lebih banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh dengan bagus, baik ya. Mungkin kalau ditanam di Lampung itu mati gitu ya, karena kan suhunya panas di sini. Tapi kalau di sana itu lebih teduh ya, jadi lebih mensupport ya untuk berbagai jenis tanaman untuk tumbuh itu. Kemudian UMKM jamu instan ya, seperti jahe instan, kunyit instan yang memang sudah dalam bentuk serbuk, sudah tinggal nyeduh, itu juga sudah ada. Itu masuk ke dalam UOT nih ya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan ya? Yang pertama itu adalah tantangannya ya. Karena kalau untuk UOT kan levelnya dia di bawahnya IOT ya. Jadi mungkin dari segi cara pembuatan obatnya mungkin tidak sedetail IOT sehingga mutu produknya tidak selalu konsisten ya. Kemudian pengawasan BPOM-nya semakin ketat ya. Jadi memang dalam hal ini BPOM juga memperhatikan produk-produk yang tidak hanya sekelas OHT atau fitofarmaka, jamu ya atau turunannya misalkan seperti serbuk, seperti cair dalam bentuk minuman itu juga diperhatikan oleh BPOM. Kemudian kompetisi dengan industri herbal modern ya itu juga menjadi faktor untuk tantangan UOT itu sendiri berkembang ya, dan pengetahuan teknologi produksinya terbatas. Itulah butuhnya SDM ya. Jadi sebetulnya tidak perlu merasa apa namanya, kok saya kuliah tinggi-tinggi D3 farmasi, mungkin nanti lanjut S1 farmasi, kok ujung-ujungnya bikin-bikin jamu, nggak beda jauh sama mbok-mbok jamu zaman dulu. Nah, itu kan itu pemikiran yang salah ya. Justru dengan adanya kalian sebagai orang-orang yang itu menjadi estafet edukator yang baik untuk kesehatan, dan ada ilmunya dan ada bekalnya, disitulah jamu itu akan menjadi apa namanya tren yang bisa dikatakan kekinian ya, meskipun itu terdahulu tapi akan selalu kekinian, apalagi dibuktikan dengan adanya khasiat-khasiat yang nyata untuk kesehatan secara ilmiahnya bisa dijelaskan. Nah itu kan tugas siapa? Ya tugas para generasi-generasi yang memang sudah dapat bekalnya atau ilmunya pada saat mereka mengenyam pendidikan, kan begitu ya. Jadi tidak ada istilah kemunduran dari teknologi, tetapi adanya kemajuan dari teknologi. Nah, kemudian ada, nah ini yang saya sebutkan tadi, industri ekstrak bahan alam atau IEBA. Nah, kalau ini khusus hanya ekstrak saja yang dihasilkan. Ya, ekstrak ini yang nanti bisa langsung digunakan untuk obatnya, atau ini bisa digunakan industri lain untuk bahan bakunya. Ya, tergantung kebutuhan nih, mau untuk langsung digunakan obatnya atau sebagai bahan bakunya. Nah, bahan bakunya ini biasanya untuk bahan baku apa? Ya macam-macam.
untuk obat tradisional ya, entah itu jamu, OHT atau fitofarmaka, suplemen kesehatan, kosmetik. Ya, jadi tidak melulu tentang obat, kosmetik pun juga pasti ada butuh ekstrak begitu. Ada pangan fungsional ya, minuman herbal itu juga butuh ekstrak. Selama dia mengklaimnya itu adalah obat bahan alam. Jadi kalau semisal apa namanya, kalau misalkan itu apa namanya bukan menggunakan bahan alam, ya tentunya itu bukan masuk ke dalam kategori ini. Gitu. Nah, untuk EBA ini dia berperan sebagai penyedia ekstrak yang terstandar. Nah, ini. Jadi tantangannya harus menyesuaikan ini. Bagaimana caranya dia mendapatkan ekstrak yang terstandar atau mutunya itu sudah memenuhi syarat yang ditentukan secara nasional. Berarti kan ada parameter-parameter yang harus diukur. Nah, ini kalau tidak ada sarana dan prasarana akan sulit untuk mendapatkan data-data yang mendukung. Makanya dia lebih kompleks di sini. Ya, nah, misalkan kita lihat dari peran atau fungsi EBA itu sendiri. Misalkan seperti yang pertama itu mengolah simplisia menjadi ekstrak. Gimana caranya dari simplisia jadi ekstrak? Ya mungkin kalau kita yang sudah pernah belajar udah nggak bingung lagi. Ya ekstraksi dong Bu, gitu. Tapi kalau yang belum paham, iya ya gimana ya cara ngebuat simplisia yang tumbuhan kering ini kok dalam bentuk ekstrak tuh gimana? Ya dengan proses ekstraksi. Nah, ekstraksi kan pasti butuh satu pelarut, ya, butuh alat ekstraktornya, ya. Nah, pelarut ini disesuaikan dengan karakteristik senyawa yang mau kita ambil. Apakah dia sifatnya polar atau non polar atau semipolar. Nah, sesuaikan semua itu. Nah, kemudian selain itu melakukan apa? Standarisasi terhadap senyawa yang kita maksud dari senyawa yang dari bahan alam itu benar nggak dengan yang memang sesuai dengan parameternya. Nah, berarti kan butuh pembanding untuk mengetahui apakah senyawa kita ini betul-betul yang kita maksud. Gitu. Nah, pembandingnya apa? Pembandingnya itu dalam bentuk marker atau senyawa penanda yang memang sudah dibuktikan kalau itu adalah senyawa tersebut. Tinggal dibandingkan dengan senyawa yang kita miliki, apakah betul-betul itu sama atau berbeda. Ya. Banyak analisis yang bisa dilakukan ya untuk itu. Tentunya tidak cuma dengan pengamatan mata kita saja. Oh ya sama-sama. Enggak. Semua ada analisisnya. Yang paling sederhana adalah analisis menggunakan KLT. Itu yang paling sederhana. Ya. Oke, kemudian ada lagi fungsi utamanya juga itu menyediakan ekstrak untuk industri. Oke, sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian mendukung penelitian praklinik dan klinik ya, dan meningkatkan nilai ekonomi tanaman obat lokal. Kan kita harapannya itu kan tanaman-tanaman yang mungkin tidak terlalu banyak digunakan ya, mungkin melimpah dan banyak dibuang-buang, itu ya diambil gitu loh, diambil dimanfaatkan bernilai ekonomi. Kan itu kan bisa meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri. Nah, biasanya sih kalau untuk mengembangkan obat tradisional ini sebisa mungkin bahan bakunya itu bukan diambil dari kebutuhan pokok. Ya, kalau kebutuhan pokok rebutan nanti ya, misalkan kita butuh pangan tuh ya, kalau bisa jangan yang biasa digunakan untuk sumber pangan, tapi di luar itu yang memang jarang digunakan itu nilai plusnya sangat bagus banget ya. Selain kita mengurangi sampah ya, limbah-limbah ya, kita bisa memanfaatkan itu. Nah, ini saya berikan contoh beberapa industri yang sudah mentereng ya, sudah sangat terkenal di Indonesia yang memang dia memproduksi dalam bentuk ekstrak ya. Ada PT Pitokemindo Reksa ya, ini pelopor nih, pelopor herbal, ekstrak herbal di Indonesia ya. Jadi industri ini tuh memproduksi ekstrak jahe, temulawak, kunyit, pegagan, sambiloto dan lain-lain. Dan ekstrak inilah yang digunakan oleh industri-industri lain yang menggunakan bahan bakunya dalam bentuk ekstrak. Dia pemasok utamanya. Gitu. Ini fasilitas sudah lengkap banget ya. Jadi untuk menunjukkan standarisasinya sudah bisa.
Kemudian ada PT Borobudur Herbal. Ini juga fokusnya pun juga dalam bentuk ekstrak ya. Jadi nanti untuk pembuatan jamu, suplemen dan lain-lain. Kemudian ada PT N3 ya, Natura, Nuswantara, Nirmala ya. Jadi ini juga menghasilkan produk ekstrak. Dia sifatnya itu untuk mendukung kosmetik dan pangan fungsional. Ya, jadi biasanya nanti yang mengambil ekstrak-ekstrak di situ itu industri-industri yang bergerak di bidang kosmetik dan pangan nasional. Kemudian ada dari PT Triraharja, kemudian dari PT Nasido Muncul pun ternyata juga menghasilkan produk ekstrak juga ya. Jadi di sini memiliki fasilitas ekstraksi modern ya yang memang sudah terstandarkan secara internasional juga ya. Namanya adalah SFE ya, Super Critical Fluid Extraction. Nah, ini juga bisa kayak berdaya saing gitu ya secara internasional juga, jadi tidak perlu diragukan. Nah, kemudian ada PT Dexa Medica atau DLBS ya. Nah, ini menghasilkan ekstrak untuk produk fitofarmaka ya. Contohnya produknya itu yang sudah terkenal tuh Stimuno ya. Nah, ini kalau bedanya kalau untuk PT Dexa Medica ini dia berbasisnya adalah molekuler. Nah, nanti insya Allah ya, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran. Pemateri yang nantinya akan hadir dalam kuliah tamu kita nanti untuk menjelaskan tentang CPUTB, makanya harapannya semuanya harus ikut, apalagi Zoom ya, jadi sangat sayang kalau tidak ikut. Beliau itu adalah praktisi dari PT Dexa Medica ya, yang memang sudah bekerja di sana bertahun-tahun dan sudah paham betul ya berkenaan dengan obat tradisional ya yang memang di sana itu khusus untuk memproduksi atau menghasilkan ekstrak di mana ekstraknya itu sudah banyak digunakan oleh industri-industri lain yang digunakan sebagai bahan baku. Ya, nanti silakan banyak berkomunikasi, banyak menyimak, banyak bertanya ya. Siapa tahu nanti ada yang berminat ingin bekerja juga di industri itu gimana caranya, itu nanti bisa di-sharingkan ya. Dan lain-lain ya, silakan nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk regulasi dan standar IEBA ini tadi karena dituntut harus standar, berarti itu juga harus secara kualitasnya pun juga diperhatikan ya. Jadi ada CPUTB-nya juga gitu. Jadi kualitas bahan bakunya, proses ekstraksinya, kontrol lingkungannya, validasi prosesnya, bahkan dokumentasi mutu pun tidak boleh terlewatkan. Ya, nah kalau untuk standarisasi ekstraknya yang memang itu produk utamanya ya, itu harus diperhatikan itu organoleptiknya, kadar airnya, kadar abunya, dan profil kromatografi. Ini saya sampaikan tadi. Jadi apakah betul ekstrak yang kita maksud itu adalah ekstrak yang mengandung senyawa yang memang kita klaim yang berkhasiat sebagai untuk menyembuhkan salah satu jenis penyakit misalkan. Nah, bagaimana kita tahu? Makanya kita akan lakukan analisis melalui profil kromatografi. Kita akan bandingkan dengan markernya atau penanda senyawanya. Ini memiliki bentuk yang sama tidak karakteristiknya. Ya, kalau yang paling sederhana ya kita menggunakan kromatografi lapis tipis ya TLC. Ya kalau mau agak canggih ya bukan agak canggih ya, lebih canggih banget gitu ya karena alatnya mahal gitu kan di sini nggak ada HPLC misalkan ya atau GCMS dan lain-lain ya. Nah, tentunya dalam hal ini inilah yang harus disiapkan oleh industri tersebut. Jadi memang bukan kaleng-kaleng ya untuk mengembangkan industri IEBA ini modal semua gitu. Tapi hasilnya ya tentu sesuai dengan apa yang dikeluarkan gitu kan. Nah, inilah yang nantinya akan memasok bahan baku berupa ekstrak yang nantinya akan digunakan oleh berbagai industri untuk obat tradisional. Uji mutunya juga
lengkap ya, ada mikrobiologi, secara fisik, biologi, kimia tuh harus dilakukan ya. Secara kimia misalkan ada nggak logam beratnya ya, ada timbalnya enggak, ada kadmiumnya enggak dan lain-lain begitu. Kemudian residu pestisida. Nah, ini mengingat karena sumber daya alam ini kan ditanam secara massal ya. Terkadang itu kan ada petani-petani yang tanda kutip ya tidak hati-hati dalam penggunaan pestisidanya terlalu berlebihan sehingga dia terserap oleh si tanaman itu sehingga masuk tuh ke dalam tanaman sehingga ketika diekstrak ikut ke ekstrak juga. Nah, makanya untuk meminimalisirnya harus dilakukan pengujian untuk residu pestisidanya ada atau tidak ya. Kemudian adanya aflatoksin ya, fungi atau jamur-jamur yang bersifat patogen ya, yang ketika itu nanti digunakan oleh kita sebagai konsumen itu justru bisa menyebabkan penyakit ya. Itu untuk EBA. Nah, tantangannya ya satu hampir sama dengan yang lainnya ya, konsistensi bahan bakunya ya, karena kan semua tergantung dari musimnya, lokasinya, kualitas petani yang saya katakan tadi ya. Karena petani itu syukur-syukur alhamdulillah kita bisa menemukan petani yang jujur ya. Kan nggak mungkin kita memperhatikan si petani itu tiap hari gimana menanamnya, gimana merawatnya. Ya kalau mau kurang kerjaan mungkin pasang CCTV kali ya, jadi tahu aktivitas petaninya. Mungkin ada kali ya, saya juga kurang paham. Ya untuk mengetahui kejujuran itu tadi, apakah benar yang digunakan ini aman untuk tanaman itu atau tidak. Nah itu kan menentukan apa? Konsistensi bahan bakunya gitu. Kemudian ketergantungan pada impor untuk pelarut. Nah, itu kan kita kalau mau ekstrak harus butuh pelarut tuh. Nah, terkadang pelarut ini tuh ketersediaan di desa ini terbatas gitu. Kita butuhnya banyak banget, tapi pemasoknya terbatas. Jadi mau nggak mau kan kita harus menggunakan bantuan untuk pelarut dari impor itu tadi gitu ya. Jadi kita harus beli ke luar negeri. Nah, itu kan pasti ada hal-hal yang membuat terkendala begitu. Nah, kemudian standarisasi marker belum seragam di seluruh pabrik. Ya, ini kalau orang yang paham analisis mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Jadi standarisasi marker ini kan sebagai penanda apakah betul senyawa yang kita maksud adalah senyawa tersebut. Tapi terkadang standar senyawanya itu setiap pabrik atau industri itu beda-beda gitu ya. Jadi mungkin ini sedikit menyulitkan, makanya tantangannya salah satunya ini. Siapa tahu nanti kan ada keseragaman standar untuk marker yang digunakan sehingga mau industri A, industri B, industri C itu sama itu. Kemudian kapasitas produksi yang belum setara dengan negara pengekspor. Ya, itulah ya, ini menjadi kendala tersendiri memang karena dalam hal ini tuh semua disesuaikan dengan kebutuhan ya, ketersediaan tenaga atau SDM ya, modal. Ya penting itu ya. Yang penting itu jangan menggunakan sumber daya alam tanpa tidak bertanggung jawab gitu ya. Kita mengambil di hutan tanpa sepengetahuan yang memang itu milik negara ya, akhirnya membuat hutan itu menjadi gundul, hilang segala macam, itu kan tidak bertanggung jawab namanya, untuk kepentingan diri sendiri ya. Atau kita menanam tanaman yang memang kita mau tapi maunya itu di hutan, nggak cocok ya, karena hutan itu harus jenis tanaman yang memiliki akar yang kuat atau batang yang kokoh. Untuk apa? Untuk menahan supaya tidak terjadi longsor. Secara ilmu biologinya seperti itu. Betul, niatnya bagus, ingin menanam bahan baku di tempat yang lebih luas, ya ini hutan gitu. Tapi sayangnya jenis tanamannya tidak cocok ketika ditanam di hutan. Akan ada risiko-risiko tambahan lainnya. Ketika terjadi hujan yang deras, air itu tidak mampu ditangkap atau ditahan oleh akar-akar tanaman-tanaman yang kita tanam di sana gitu. Makanya di hutan itu cocoknya memang tanaman-tanaman yang big ya, besar ya, batang yang besar, rimbun daunnya ya, akarnya kuat. Karena apa? Untuk menahan supaya tanah itu tidak tergelontor juga bersama air. Dan air pun juga akan tertahan di situ bersama dengan bebatuan. Ya, jadi itulah fungsi pohon salah satunya, hutan salah satunya. Jadi kalau mau ingin mengembangkan atau membudidayakan tanaman obat ya jangan di hutan, ya
cukup di perkarangan, cukup di tempat yang memang itu di dataran yang ada di sekitar pemukiman atau industri saja. Ya, jadi bukan merebut atau merenggut hak miliknya si pohon-pohon yang harusnya ada di hutan itu tadi. Ya. Oke, kemudian ada umot. Nah, umot ini adalah usaha mikro obat tradisional ya. Dia sifatnya skala kecil ya. Kalau skala kecil berarti skalanya industri saja, skala rumah tangga bukan industri ya salah. Artinya dalam hal ini dia lebih humid ya, seperti jamu, jamu racikan ya. Alat-alatnya pun sederhana, jadi tidak perlu seperti panduan di BPOM ya. Jadi dia lebih lebih sederhana. Tapi bukan berarti meskipun sederhana kita ngasal-ngasal buatnya ya enggak. Seperti kita bikin makanan di rumah ya untuk keluarga kita ya sebaik mungkin harus mempertimbangkan kesehatan ya. Jadi tidak boleh sembarangan apalagi ditambahkan bahan-bahan yang berbahaya gitu. Nah, karakteristiknya dia skala produksinya kecil ya, dia biasanya industri rumah tangga, kemudian perizinannya sederhana ya. Kemudian metode produksi tradisionalnya itu masih sangat manual ya, entah itu penggilingannya, perebusannya, pengeringannya pun juga manual ya. Kemudian tenaga kerja terbatas ya, nggak banyak seperti iot itu tadi atau ukot itu tadi ya. Kemudian jenis bahan bakunya itu sederhana, bukan dalam bentuk ekstrak biasanya ya, tapi dalam bentuk simplisia atau tanaman rumahan, tanaman toga. Ya, itu juga bisa dijadikan sumber daya alam untuk bahan baku pembuatan sediaan jamu dan lain-lain yang itu skalanya ada skala umot ya atau unit usaha yang berskala kecil gitu. Dan pemasarannya lokal ya, misalkan cukup dijual di pasar ya, UMKM atau memang ada masyarakat sekitar yang pesan atau order karena memang masa expirednya dia lebih terbatas ketimbang seperti produk-produk OHT dan fitofarmaka ya. Nah, kalau untuk umot sendiri memang tidak secara nasional terkenal ya, karena memang sifatnya dia lokal saja. Tapi banyak tersebar di Indonesia ya, terutama di daerah Jawa sih memang ya, sama Bali. Kalau di Lampung itu kebanyakan di Sumatera Barat malahan ya. Misalkan kayak di Jawa Tengah itu ada sentra jamu tradisional ya. Jadi itu ada di Sleman, Bantul, ada di Klaten ya. Kemudian juga ada penghasil jamu gendong ya. Kalau di Jawa Timur itu ada UMKM jamu di Madura, Jombang dan Malang ya dan lain-lain ya. Ini semua adalah bukti nyata bahwasanya memang masyarakat kita tuh masih ingin mempertahankan jamu itu menjadi tradisi yang tidak boleh dihilangkan atau diambil alih oleh negara lain ya. Jangan sampai nanti ada negara lain yang ngeklaim jamu itu menjadi minuman tradisional yang itu milik mereka. Itu adalah milik negara Indonesia yang memang itu sudah dari turun temurun kita pelihara, kita pertahankan supaya tidak punah begitu. Oke, sudah selesai ya ngebut saya. Semoga ini tadi sudah bisa dipahami dengan baik ya, yang berkenaan dengan industri obat tradisional ya. Dari yang saya sampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Oke, tidak ada yang ditanyakan. Mungkin kita cukupkan ya, karena ini hari Jumat. Mungkin ada yang mau melaksanakan ibadah dan lain-lain. Dan bagi kelompok yang belum maju, nanti silakan koordinasi saja dengan si Pen ya, kapan bisa ada waktu diplotingkan, nanti disesuaikan dengan saya juga ya, untuk bisa kita atur kembali untuk presentasi. Harapannya ketika presentasi itu tidak berlama-lama ya, jadi sudah disiapkan, jadi tinggal di-sharekan, jadi nanti waktunya tidak termakan banyak dan tentunya cepat untuk diselesaikan dalam satu kali Zoom saja ya untuk dua kelompok tersebut. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya cukupkan ya untuk pertemuan kita hari ini. Semoga dari apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami ya. Karena memang kalau untuk obat tradisional ini sifatnya dia itu adalah kayak semacam ilmu yang tidak hanya disampaikan di mata kuliah ini saja. Artinya, kalian sebelum-sebelumnya di mata kuliah yang lainnya itu juga sudah mendapatkan terkait apa-apa yang mungkin tadi saya sebutkan. Ya, tinggal di obat tradisional di mata kuliah ini kalian hanya menggabung-gabungkan saja dari pengetahuan-pengetahuan yang di mata kuliah lain ya untuk semakin memaksimalkan pemahaman yang khususnya itu berkenaan dengan obat tradisional. Begitu ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat siang dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.